Sintayong wajib waspada, Tony Popovich langsung tebar ancaman. Federasi Sepak Bola Australia resmi menunjuk ex-bek Crystal Palace, Tony Popovich sebagai pelatih anyar tim berjuluk Soceros menggantikan Graham Arnold. Seperti diketahui, pasca hasil imbang tanpa gol melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Graham Arnold memutuskan mundur sebagai pelatih Australia. Penunjukan Tony Popovich adalah babak baru yang menarik bagi timnas Australia di saat yang krusial. Sebagai pemain, Tony mewakili negara kita dengan bangga dan prestasi di setiap level, kata Anter Isak, Ketua Football Australia dikutip dari laman resmi. Menggantikan Graham Arnold di posisi Australia yang terancam tak lolos ke Piala Dunia 2026, Tony Popovich langsung tebar ancaman. Tony Popovich menegaskan bahwa ia saat ini memiliki target untuk Australia meraih kemenangan di sisa laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Australia belum dimulai dengan cukup baik, tetapi saya tahu masih ada waktu, masih ada cukup pertandingan, ucap pelatih yang memiliki kontrak 2 tahun sebagai pelatih Australia tersebut. Anda tahu, kami harus mengincar posisi teratas agar bisa lolos otomatis, tegas Popovich seperti dilansir dari BSS News, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Apa yang disampaikan oleh Popovich itu tentu saja jadi pengingat bagi pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Coach Sin wajib ekstra waspada dengan kebangkitan Australia. Pertemuan kedua antara Australia vs Timnas Indonesia akan berlangsung pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Namun sebelumnya mewaspadai Australia, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 pada laga tandang. Lalu hadapi Cina pada tanggal 15 Oktober tahun 2024, dilanjutkan menjamu Jepang, tanggal 15 November tahun 2024, dan Arab Saudi, tanggal 19 November tahun 2024. Bahrain menyesal pernah remehkan timnas Indonesia, kini justru ketar-ketir jelang bertemu skuad Garuda di round 3. Perjuangan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih sangat panjang. Saat ini skuad Garuda baru melakoni 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia. Berhasil menahan imbang kedua lawannya tersebut, timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 2 poin dan menempati posisi keempat grup C. Untuk laga mendatang, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan China pada bulan Oktober. Menjelang pertandingan penting ini, Sintayong bersama dengan PSSI tentu terus melakukan persiapan terbaik. Salah satunya, sampai saat ini PSSI masih terus berusaha keras meningkatkan kekuatan timnas Indonesia untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti yang disampaikan langsung oleh perwakilan exco-nya, Arya Sinulinga. Cara yang dilakukan dengan menambah kekuatan tim secara keseluruhan terutama dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Sejumlah pemain-pemain Eropa tercatat telah resmi menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Tentu bukan rahasia lagi jika grup C adalah grup yang paling disorot, hal itu tidak terlepas dari keberadaan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia. Kemudian ada juga Bahrain dan China yang dianggap sebagai kuda hitam, serta Indonesia yang di atas kertas cuma dinilai sebagai underdog. Meskipun begitu, nama Indonesia juga menjadi salah satu tim yang sedikit banyak mendapat sorotan.
Sorotan ini tertuju pada perkembangan pesat skuad Garuda di kancah dunia, di mana perkembangan ini diimbangi dengan kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Melihat gencarnya manuver PSSI dalam merekrut pemain diaspora dari Eropa, cukup membuat para tim lawan di ASEAN iri. Sebab bagaimanapun, nama-nama pemain yang sudah atau akan dinaturalisasi adalah mereka yang secara kualitas memang sangat mumpuni. Tom Haye, Sandy Walsh, Sain Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Jay Izes, dan Jordi Amat adalah pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Kemudian talenta-talenta muda seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Rafael Struwijk, dan Elkan Bagnot juga dianggap sebagai prospek cerah. Belum lagi dengan hadirnya Maarten Paes yang baru-baru ini semakin memperkokoh timnas Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat Miss Hilges dan Eliano Reijenders juga bakal segera bergabung. Melihat line-up menjanjikan timnas Indonesia, membuat tim-tim unggulan macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak pernah menganggap Indonesia sebagai tim lemah. Lebih lanjut, Bahrain menilai apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Bahkan menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan. Pasalnya, tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa tentu sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada 2012 silam saat mereka menang 10-0. Ditambah dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang saat ini juga semakin baik. Oleh karenanya Samir Chamam mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dengan tim Indonesia karena bagaimanapun ia menganggap peluang terbesar meraih poin adalah dari Indonesia. Di round ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ucap Samir dilansir dari BFA TV. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, imbuhnya. Sementara itu menurut pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik yang meminta semua elemen timnas Bahrain untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam daftar tim ancaman. Sebab baginya jika sudah masuk di tahap ini semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan dan punya peluang yang sama untuk menang, termaksud Indonesia. Dalam sepak bola setiap tim memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu sepanjang waktu. Orang-orang berpikir bahwa ketika Anda bermain Anda adalah tim yang tidak diunggulkan, Anda tidak akan pernah menjadi favorit. Kemudian apa yang terjadi adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri Anda yang ingin menunjukkan bahwa orang-orang salah, ucap Dragan Talajik dilansir dari situs FIFA pada Mei tahun 2024. Menurutnya, meskipun status tim Garuda adalah yang terlemah, tapi dalam permainan 11 lawan 11 semua bisa terjadi. Sepak bola adalah permainan 11 lawan 11, maka dari itu semuanya bisa terjadi. Bahrain telah 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia dan Anda tahu di negara saya ada ungkapan jika Anda tidak lolos untuk pertama atau kedua kalinya, maka untuk ketiga kalinya Anda akan lolos. Meskipun Bahrain adalah negara kecil sungguh luar biasa bagaimana masyarakatnya mencintai olahraga ini, tambahnya. Respons mantan pelatih Malaysia lihat timnas Indonesia jadi sorotan dunia, bisa-bisanya malah bilang level skuad Garuda itu. Mantan pelatih timnas Malaysia menanggapi perkembangan timnas Indonesia yang semakin menjadi perbincangan dunia. Tak bisa dipungkiri jika perkembangan timnas Indonesia kini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Buktinya, beragam prestasi-prestasi membanggakan telah berhasil dicapai skuad Garuda. Salah satu contoh paling menonjol adalah saat timnas Indonesia berhasil lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, saat ini skuad Garuda sedang berjuang melawan tim-tim berat di round 3. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain,
hingga China. Pada matchday pertama Indonesia menghadapi Arab, di mana mereka berhasil imbang 1-1. Kemudian di laga kedua grup C, skuad Garuda menahan imbang Australia 0-0. Hasil tersebut tentu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat lawan Indonesia merupakan negara langganan Piala Dunia. Hal ini tentu tak terlepas dari peran Coach Sintayong yang menjadi pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019. STY berhasil membawa perubahan segar untuk dunia sepak bola tanah air. Selama menjadi pelatih timnas Indonesia, sudah banyak hal-hal positif yang dibawa Sintayong. Langkah sukses yang diterapkan Sintayong untuk timnas adalah mendatangkan pemain diaspora atau keturunan. Kehadiran para pemain keturunan ini, kualitas sepak bola tim Merah Putih juga ikut semakin berkembang. Bahkan, melihat perkembangan luar biasa ini, timnas Indonesia kini sering menjadi bahan perbincangan di kancah dunia. Ong Kim Sui, mantan pelatih timnas Malaysia, mengakui bahwa skuad Garuda telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Ia juga mengakui kualitas timnas Indonesia saat ini sudah mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Menariknya, Ong Kim Sui membandingkan timnas Indonesia dan Malaysia. Mantan pelatih tim nasional Malaysia itu menyebut kualitas timnas Indonesia saat ini sudah berada di level yang jauh di atas Malaysia. Menurutnya, para pemain muda timnas Indonesia yang saat ini bakal memberikan keuntungan di jenjang senior nantinya. Pasukan timnas Indonesia tidak dinafikan baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23. Mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan, terutamanya pasukan kebangsaan ataupun timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain-pemain yang muda, kata Ong Kim Sui. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk timnas Indonesia senior, berada dalam satu level yang lebih tinggi, sambungnya. Kemudian saat dirinya ditanya mengenai kondisi timnas Malaysia sekarang, secara mengejutkan mantan pelatih itu mengaku mereka sedang tak baik-baik saja. Ia secara belak-belakan mengaku jika keadaan internal timnas Malaysia tidak begitu baik jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Tidak seberapa bagus, ungkapnya. Menurut Ong Kim Sui, alasan timnas Malaysia sulit berkembang seperti skuad Garuda karena mereka memiliki isu-isu yang penghambat. Isu penghambat timnas Malaysia tersebut, yakni kurangnya dukungan klub-klub bola di sana terhadap tim nasionalnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan klub-klub di Indonesia, di mana mereka ikut mendukung sepenuhnya timnas Indonesia. Dan kita tahu pasukan kebangsaan Malaysia tidak begitu konsisten seperti mana pasukan Indonesia. Dan apa yang saya dapat lihat perbedaan di mana setiap klub di Indonesia menyokong sepenuhnya timnas Indonesia. Sedangkan di Malaysia kita mempunyai beberapa isu di mana persiapan jurulatih mungkin agak pendek, pungkasnya. Erick Thohir kejar pendaftaran Miss Hilges dan Eliano Reijenders ke timnas Indonesia. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mengikuti pendaftaran agar Miss Hilges dan Eliano Reijenders dapat membela timnas Indonesia di dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C pada Oktober tahun 2024. Timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 di Bahrain National Stadium, Rifa, dan China pada 5 hari kemudian di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Hilges dan Eliano pengambilan gambar akan diambil Sumpah Kewarganegaraan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Den Haag, Belanda pada Senin, 23/9. Erick Thohir sebelumnya sempat mengabarkan pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan China di putaran kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C dibuka pada 20–24 September tahun 2024. Minggu depan ini sangat penting, kan ada batas waktu registrasi pemain, ada proses angkat sumpah, administrasi lainnya, pergantian asosiasi. Ini kan tidak mudah,
ujar Erick Thohir saat sesi jumpa pers di ruang press conference Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Jadi kita ada dalam waktu seminggu, kita coba kejar. Mudah-mudahan kalau Hilges dan Eliano bisa bergabung berarti melawan Bahrain dan China, kita punya kekuatan tambahan. Apalagi kita tahu ada beberapa pemain yang cedera kemarin. Jadi kita coba pastikan kita punya 2x11 pemain timnas Indonesia yang kualitasnya sama. Jadi kita ada dalam waktu seminggu, kita coba kejar. Mudah-mudahan kalau Hilges dan Eliano bisa bergabung berarti melawan Bahrain dan China, kita punya kekuatan tambahan. Apalagi kita tahu ada beberapa pemain yang cedera kemarin. Jadi kita coba pastikan kita punya 2x11 pemain timnas Indonesia yang kualitasnya sama. Kalau 2x11 di timnas Indonesia U23 kita sudah punya, tapi senior belum, jadi penambahan itu penting. Apalagi standar kita kan naik. Tim-tim lain pasti tidak memandang sebelah mata. Mereka akan persiapkan jauh lebih baik lagi. Imbuh Erick Thohir.